Paradoks kekayaan alam dan kesenjangan ekonomi, tantangan dalam mengelola sumber daya alam Indonesia, mengapa banyak orang miskin di negara kaya? Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki beragam suku dan budaya. Namun sejak zaman penjajahan, komoditas negara ini sering menjadi target negara asing. Meskipun Indonesia dianggap sebagai negara kaya raya, masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada sekitar 25,9 juta penduduk di negara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan atau sekitar 9% dari total penduduk di Indonesia. Sedangkan kalau kita bandingin sama negara tetangga kayak Malaysia dan Vietnam, angka kemiskinan mereka itu cuma berada di angka 6%, padahal secara kekuatan ekonomi negara kita itu jauh lebih unggul daripada negara Malaysia dan Vietnam. Maka dari itu ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ekonomi di Indonesia. 1. Capital outflow. Salah satu alasan mengapa rakyat miskin di Indonesia tidak dapat menikmati kekayaan negara sendiri adalah karena adanya capital outflow, yaitu aliran aset dalam negeri ke negara asing. Capital outflow ini biasanya dianggap tidak diinginkan karena jika terlalu banyak, bisa menjadi indikasi bahwa negara tersebut sedang mengalami ketidakstabilan ekonomi dan politik. 2. Produksi dan impor BBM. Meskipun Indonesia adalah salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia, kapasitas produksi BBM di negara ini belum mampu memenuhi semua permintaan dalam negeri. Akibatnya, Indonesia harus mengekspor minyak mentahnya ke Singapura. Dan kemudian mengimpor kembali BBM yang telah diolah oleh Singapura. Hal ini juga menjelaskan mengapa harga BBM di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. 3. Korupsi dan penggelapan pajak. Banyaknya praktik korupsi dan penggelapan pajak oleh pejabat publik dan pihak swasta juga menjadi alasan mengapa kekayaan negara banyak mengalir ke luar negeri. Hal ini berdampak pada berkurangnya dana yang seharusnya digunakan untuk pemajuan ekonomi dan infrastruktur. Kurangnya regulasi yang ketat dalam bidang perpajakan juga menjadi penyebab banyaknya kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri. 4. Diskriminasi dan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan suatu negara. Namun di negara kita, pendidikan tampaknya menjadi hal yang langka. Terjadi diskriminasi dalam pendidikan antara golongan kaya dan miskin. Hanya sekitar 6% dari total penduduk di negara ini yang mampu mengenyam pendidikan tinggi. Sistem pendidikan kita saat ini banyak yang menganut sistem pay to win, di mana jika Anda ingin mendapatkan kualitas yang lebih baik, Anda harus membayar lebih banyak. 5. Kapitalisme dan keserakahan. Kapitalisme berperan penting dalam menciptakan kesenjangan ini. Mereka yang mampu menguasai sumber daya alam dan alat produksi dapat dengan mudah memperkaya diri mereka sendiri. Dalam sistem kapitalisme, jika Anda tidak mampu bersaing dengan menciptakan sesuatu, maka Anda akan bekerja untuk orang lain untuk membangun impian mereka. Indonesia, sebagai negara kaya dengan kekayaan alam dan keberagaman, dihadapkan pada paradoks kekayaan dan kemiskinan. Fenomena kemiskinan di Indonesia bukan semata-mata sebagai lemahnya usaha rakyat sebagai individu untuk merubah nasibnya, tetapi akibat buruknya kualitas mental para pemangku kebijakan yang mengumbar syahwat duniawi. Kondisi faktual selama periode 10 tahun kekuasaan sebelumnya, nawacita cuma slogan kosong dan tipu muslihat politik yang berakhir menjadi duka cita. Rakyat tidak hanya kehilangan akses terhadap lapangan pekerjaan, tetapi juga akses layanan kesehatan, pendidikan dan hukum yang berkeadilan. Kekayaan alam Indonesia telah dijadikan bancakan oleh pejabat negara berkolaborasi dengan oligarki tambang. Itulah sebabnya di wilayah-wilayah dengan kekayaan alam melimpah, dapat dipastikan rakyatnya melarat dan rusaknya lingkungan, akibat regulasi pertambangan disiasati. Kasus kemiskinan di Indonesia adalah potret tata kelola negara yang salah urus. Oleh sebab itu, kemiskinan struktural yang diderita rakyat dihadapkan oleh kekayaan alam yang melimpah, patut disebut sebagai kejahatan negara terhadap rakyatnya. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah pihak yang wajib bertanggung jawab atas anak bangsa yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, agar dapat merubah nasibnya. Selain didera oleh kemiskinan, rakyat kecil harus menerima nasib tersisi secara hukum, akibat mahalnya keadilan bagi rakyat. Di sisi lain, rakyat selalu dieksploitasi demi kepentingan penguasa, seperti program ambisius swasembada pangan, sementara nasib para petani terus tergerus menjadi kelompok termarginalkan dalam struktur sosial. Hari ini tidak satupun anak-anak Indonesia yang bercita-cita menjadi petani. Alasannya cukup rasional karena tidak ingin miskin. Untuk mengatasi ketidakadilan ini,
Diperlukan upaya bersama dalam mengelola kekayaan sumber daya alam secara efisien, memerangi korupsi, meningkatkan akses pendidikan berkualitas, dan merangkul perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih adil. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam informasi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dan wassalam.